Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dan yang saya muliakan, izinkan kami pada kesempatan ini memberikan kultum singkat dengan tema tips ketika jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu, itu pasti. Allah Ta'ala berfirman, Juyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal haylil musawwama wal an'am wal harus. Dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawaladan. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita. Yang pertama, tanyakan apa manfaatnya. Saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula untuk akhirat kita, tidak pula untuk agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman yang berbunyi, Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim hasi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua, tautkan dengan ridha Allah. Kita berusaha untuk mengingat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Di antaranya cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepadanya. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia.
Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita berpikir secara jernih, apakah cinta ini sesuatu yang diridai oleh Allah atau tidak. Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir, apa manfaatnya daripada cinta itu saya tersebut. Yang keempat, kehilangan kesempatan berzikir. Kita senantiasa merenung, saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Ingat. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia. Berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan, akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung berapa banyak kalau begitu kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Na'udzubillah. Yang kelima, terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukanlah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta. Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih motivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan oleh tadarru kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu asaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti makhluk, seperti mencintai Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah. Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat, bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka, karena ia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita dapat petik hikmahnya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.